Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada hari ini kita bersyukur di tengah-tengah situasi COVID-19 yang merebak di mana-mana dan kita belum bisa beribadah. Tapi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur limpah terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Kalau hari ini kami bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, boleh beribadah bersama-sama dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami tahu di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan dengan adanya virus Corona ini ya Tuhan, kami belum bisa berkumpul, tapi tidak mengurangi sukacita kami pada hari ini. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama, memuji membesarkan nama Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kami berikan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami memuji nama-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau pada hari ini. Dan kami yakin Tuhan berkat-Mu akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. tinggikan Dia, haleluya. Ku tinggikan
hidup, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Bahkan dia mencurahkan Roh Kudusnya buat saudara dan saya. Itulah sebabnya mari kita sembah dia, kita tinggikan dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami agunkan Kau Allah yang melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau yang layak kami sembah. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan memuji Engkau. Berkatalah di setiap pujian kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sudah bersuka cita hari ini? Amin. Mari kita senangkan Tuhan. Dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Haleluya. Yesus hidup, naik ke surga, duduk di kanan Allah. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, dan bebaskanku. Ku bebas, bebas, bebas oleh pengampunannya. Hey! Ku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Ku bebas, 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 yang tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas, tak bebas karena Yesus bangkit. Yesus bangkit, amen. Yesus hidup, naik ke surga,
oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas oleh pengakuan sama-sama. Hey, ku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas, darahnya. Bebas, bebas, bebas oleh pengampunannya. Hey, ku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Haleluya. Mari saudara yang sudah bebas oleh kuasa darah Tuhan, berikan sekali lagi kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Tanpa Yesus mati dan bangkit naik ke sorga, tidak ada artinya hidup kita. Tapi dengan kematiannya dan kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga, Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dan juga Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin menyertai seluruh kehidupan kita. Kita tidak perlu takut saudara menghadapi kehidupan ini, menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Karena kita punya Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan ada Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan bersama-sama, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu.
seluruh kehidupan kami. Karena kami membutuhkan firman yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang selalu baru. Sehingga setiap kami Tuhan boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun saudara berada, keluarga besar GPDI Gloria, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan sesudah kita memuji Tuhan dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa yang dikatakan Alkitab kepada kita? Antara lain dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus terangkat ke surga. Dikatakan bahwa ketika terangkat itu Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid-muridnya. Nah, kita mau melihat sekarang berkat apa yang Tuhan sediakan dengan naiknya dia ke surga. Yang pertama dikatakan bahwa dia terangkat ke surga berpisah dengan murid-muridnya. Yesus naik terangkat ke surga sampai murid-muridnya secara mata jasmani tidak melihat lagi. Ini berarti bahwa dengan terangkatnya Yesus naik ke surga, maka murid-murid tidak lagi dapat berhubungan dengan Yesus secara jasmani seperti yang kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dengan terangkatnya Yesus ke surga ini, hubungan mereka beralih dari dimensi jasmani kepada dimensi secara rohani, di mana dikatakan bahwa Yesus akan menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Mengapa Yesus dapat menyertai murid-muridnya? Bukankah dia naik ke surga? Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Allah maha hadir itu artinya bahwa Roh Kudus yang memiliki substansi kealahan yang sama dengan Bapa dan Anak atau Yesus, baik Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, yaitu Roh Kudus pun mampu hadir di seluruh alam semesta. Tidak ada yang terkecuali. Sekecil apapun bagian dalam alam semesta ini tanpa kehadiran daripada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa sekalipun Yesus naik ke surga, dia tetap berjanji menyertai dan selalu hadir dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkat yang kedua, bahwa dia naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Kita tahu dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada,
kamu pun berada. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi sudah jelas bagi kita orang-orang percaya bahwa dunia ini hanya merupakan tempat kita yang sementara. Sesudah sekian tahun hidup dalam dunia, Alkitab mengatakan usia manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat, 80 tahun. Musa mencapai usia 120 tahun. Tetapi lambat atau cepat, manusia pasti tinggalkan dunia yang fana ini. Dunia ini hanya suatu tempat persinggahan sementara. Dan sesudah sampai di dunia ini, ya, hanya merupakan transit saja. Tapi masalahnya, sesudah dunia ini terus kemana? Tapi bagi kita, orang yang percaya sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan sudah menyediakan satu tempat untuk kita yang percaya. Nah, bagaimana caranya ke tempat itu? Yesus berkata, sesudah dia menyediakan tempat bagi kita, dia akan kembali membawa kepada kita ke tempat yang Tuhan sediakan itu. Yakinlah saudara-saudara, kapan saudara meninggal dunia, rohmu tidak akan menjadi roh yang gentayangan, yang tidak punya tempat. Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat itu, pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu belum sorganya, tapi masih taman sorga. Nah, tapi taman sorga ya bagian dari sorga itu sendiri. Orang yang mati dalam Tuhan ditempatkan di Firdaus itu dulu, memperoleh perhentian dari segala jerih lelahnya. Nah, menunggu sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, di mana tiap orang percaya yang mati dalam Tuhan itu beroleh kebangkitan dari antara orang mati, mengenakan tubuh baru yang mulia. Nah, lalu akan bersama-sama dengan Yesus di mana Yesus berada, kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, kita tidak bisa pergi sendiri ke sana. Manusia dengan pesawat Apollo hanya sampai di bulan. Dengan pesawat tanpa awak hanya sampai di Mars. Manusia sekarang mencoba planet yang lebih jauh lagi. Paling-paling hanya sampai di Pluto, planet yang paling jauh dalam gugusan matahari kita ini. Tetapi ke surga tidak ada orang yang mampu. Yesuslah yang berkuasa membawa kita ke surga. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran yang hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga, maksudnya tanpa melalui aku, kata Yesus. Jadi kalau dengan Yesus, yakinlah saudara bahwa kita akan sampai ke surga. Dia datang dari surga ke dalam dunia jadi manusia, mati dan bangkit menyelamatkan kita. Lalu dia kembali naik ke surga. Dia akan menjemput kita, membawa kita ke surga. Dia yang punya surga. Bagaimana nggak sampai di surga? Kalau nggak punya surga, ya pasti nggak akan bisa membawa siapapun ke surga itu. Nah, dikatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk, jadi Yesus naik ke surga, masuk ke surga itu sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia ketika naik ke surga, Alkitab mengatakan
itu menjadi perintis bagi kita. Apa artinya perintis? Dari kata prudomos itu artinya runner ahead, ya. Seorang yang lari lebih dahulu, pergi lebih dahulu ke suatu tempat. Kalau saudara survei misalnya ada acara ada acara camp, tim survei ini pergi dulu ke tempat mana. Sesudah dia dapat tempat itu, tempatnya nyaman, enak untuk dipakai camp, barulah dia kembali. Satu ketika dia akan membawa rombongan orang-orang peserta camp itu menuju kepada tempat yang tim survei ini sudah lebih dahulu ke sana. Nah, begitulah juga saudara, Yesus sebagai prudomos, sebagai perintis, dia sudah lebih dahulu masuk sampai di surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan kembali menjemput kita, membawa ke tempat yang Yesus sudah sediakan. Oleh sebab itu, saudara, apapun terjadi, jangan lepaskan imanmu. Tetaplah setia dalam Tuhan. Kalau saudara melepaskan imanmu kepada Yesus, kalau saudara tinggalkan dunia ini, siapa yang akan membawamu? Yang akan menjemput kamu dan membawa ke tempat surga? Hanya Allah dalam Yesus Kristus yang menyediakan itu bagi kita semua. Puji Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 7, saudara, dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, penghibur, yaitu Roh Kudus, kepada kita, gerejanya. Jadi saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, berkat kenaikan Yesus ke surga, pertama, kita dapat berhubungan dengan Yesus dalam dimensi rohani. Sesuai janjinya, dia menyertai kita, dan dia adalah Allah yang Maha Hadir, dan dia selalu hadir dalam setiap hidup kita. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, Yesus pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, dia ke surga itu sebagai perintis. Ke tempat surga dulu, sesudah dia sampai di sana, dia akan kembali menjemput kita, membawa kita yang percaya masuk ke dalam surga yang Yesus sudah masuk ke surga itu. Haleluya. Dan memang dia asalnya dari surga. Puji Tuhan. Nah, dengan Yesus naik ke surga itu, maka Roh Kudus dicurahkan, diutus. Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, khususnya kepada gerejanya. Mengapa? Karena Yesus sudah selesai mengerjakan karya penyelamatannya. Di atas kayu salib dia mati, dan dia sudah bangkit mengalahkan maut, dan dia naik ke surga. Injil harus diberitakan, gereja berdiri dan harus bertumbuh, semakin menjadi dewasa, semakin bertumbuh baik secara kuantitas melalui pemberitaan Injil, dan makin dewasa melalui pengajaran firman Tuhan. Nah, semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Selagi hari siang, kita harus mengerjakan pekerjaan daripada Allah dalam Yesus. Tetapi Allah tidak bekerja sendiri. Tuhan juga memakai setiap kita. Tuhan memakai manusia, yaitu gerejanya, yang Tuhan pakai untuk menggenapkan rencananya di atas muka bumi. Nah, Roh Kudus
tidak bekerja sendiri. Sesudah pekerjaan Yesus menyelesaikan penebusan, Yesus berkata di atas kayu salib itu, sudah selesai, sudah genap, Yesus sudah kerjakan, selesai. Dan ketika Yesus bangkit naik ke surga, tinggal Injil diberitakan dan Roh Kudus datang ke dalam dunia. Pekerjaan Tuhan pada dasarnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak bekerja sendiri. Roh Kudus memakai saudara dan saya. Nah, saudara, oleh sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan mau pakai setiap kita. Di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Saudara, kata beroleh kuasa dari kata dunamis, artinya ability, power, kuasa, kesanggupan, kemampuan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani kepada Tuhan. Kita terbatas, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjadi hamba Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjadi penginjil. Tidak ada seorang pun yang bisa berdoa menyembuhkan orang sakit. Tidak ada seorang pun yang dapat khotbah, pidato, fasilita, dan menyelamatkan orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak bekerja sendiri, memakai setiap kita yang mau menggunakan waktu, tenaga, talenta, harta, kesanggupan, kemampuan. Kita serahkan kepada Tuhan untuk melayani kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, sementara kita hidup di atas muka bumi, kita sudah percaya kepada Yesus. Kita mempunyai pengharapan satu ketika kita akan dijemput oleh Tuhan, dan kita akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang Tuhan sediakan. Tapi kita masih ada di muka bumi. Kita tidak boleh menjadi jemaat yang pasif, tetapi harus menjadi jemaat yang aktif dimanapun kita berada dalam tubuh Kristus, yaitu dengan menggunakan kesanggupan, kemampuan kita sebatas apa yang ada pada kita. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang melebihi kesanggupan kita. Tetapi yang kedua, dengan saudara benar-benar satu kehidupan yang mengandalkan kepada kuasa Roh Kudus. Ya, minggu depan saya akan sampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Sekaligus kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, supaya ini bukan suatu cerita, tapi benar-benar kita jemaat Tuhan dipenuhkan dengan kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus, dan giat aktif melayani kepada Tuhan. Berkat yang selanjutnya, saudara, Yesus naik ke surga menjadi imam besar bagi kita. Wah, puji Tuhan, ini luar biasa. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan.
Saudara-saudara, dijelaskan di sini bahwa sebagai imam besar Yesus telah naik ke surga, melintasi semua langit. Haleluya. Ya, tidak pakai mesin. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki substansi kealahan yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus, yaitu Maha Kuasa. Haleluya. Jadi saudara, percayalah, apapun persoalan kita, tidak ada satu hal yang Tuhan tidak bisa tolong. Bahkan sebagai imam besar, dia adalah satu imam besar yang dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dia telah menjadi manusia dan dia telah mengalami semua penderitaan kita. Dia telah mengalami miskin, lahir di kandang Bethlehem. Dia pernah dibenci tanpa sebab. Dia pernah, saudara, dimusuhi, difitnah. Dia pernah mengalami godaan dari setan. Dia pernah mengalami dianiaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi segala penderitaan kita, tidak ada satupun yang Yesus tidak dapat merasakan. Karena dia telah berada di tempat di mana kita ada dengan pergumulan kita. Haleluya. Saudara, kalau ada seorang yang mengerti keadaanmu pada saat ini, sementara banyak orang tidak mau tahu, tidak mau mengerti keadaanmu, ada satu yang mengerti persis keadaan, yaitu Yesus. Penderitaanmu, kesusahanmu, air matamu. Haleluya. Dan dia siap untuk menolongmu, karena dia adalah imam besar kita. Dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Di masa-masa sulit seperti ini, kita tidak usah cemas, jangan bingung, jangan panik, saudara. Marilah kita menghampiri Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia. Dia adalah imam besar kita. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat, mercy, yaitu suatu belas kasihan daripada Tuhan. Haleluya. Dunia ini kejam, bukan? Puji Tuhan. Kalau saudara pinjam uang di bank, hari Minggu pray tidur, bunga bank jalan terus, tidak ada ampun. Orang cari kerja, saudara, ada tulisan tidak ada lowongan, nggak ada kesempatan, nggak ada pertolongan. Lalu dia coba mau bel rumah itu supaya dia bisa masuk. Dia kaget melihat tulisan, awas anjing galak. Nah saudara, tetapi ada satu pribadi yang begitu berbelas kasihan kepada kita, yaitu Yesus sebagai imam besar kita. Dan kemudian dia berbelas kasihan, dia berempati, bersimpati kepada kita. Bukan kasihan begitu saja lalu membiarkan kita. Dan dikatakan, dan menemukan kasih karunia. Saudara-saudara, menemukan berkat, ya, kalau saya terjemahkan bebas. Percayalah bahwa di balik segala situasi, penderitaan, kesulitan, kesusahan, mungkin saudara bertanya, mengapa hidup saya begini? Saya sudah berdoa. Mana pertolongan Tuhan? Mana berkat Tuhan? Nah, saudara, seringkali kita tidak mengetahui berkat yang tersembunyi di balik segala penderitaan kita. Orang menamakan blessings in disguise. Puji Tuhan. Saya percaya, saudara, di masa wabah corona ini, saudara mungkin hanya bisa di rumah saat ini.
Mungkin pekerjaanmu, penghasilanmu tidak seperti yang kau harapkan. Ya, kau mengalami satu kesulitan dalam rumah tangga. Tapi percayalah, di balik itu ada kasih karunia, ada berkat yang Tuhan sediakan. Dikatakan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Tuhan tahu sampai batas di mana kesanggupan kemampuan kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan menolong saudara. Tapi perhatikan di sini, yaitu pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Puji Tuhan. Jadi mari kita sabar saudara. Haleluya. Sampai kapan corona ini terjadi saya juga tidak tahu. Malang di PSBB, Jakarta, Jawa Barat diperpanjang lagi 2 minggu. Malang ini PSBB 3 minggu. Ini baru pertama, pasti akan diperpanjang lagi. Tapi percayalah saudara, Tuhan punya waktu. Stop, sudah anakku, saatnya kamu menikmati berkat yang aku sediakan bagimu. Tangan Tuhan yang tersembunyi itu pasti tolong kita pada waktunya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Sekian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar GPD Gloria di mana saudara berada. Demikian tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan sama-sama berdoa. Baik kami di sini, saudara di tempat masing-masing. Kita naikkan satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Mari kita katakan haleluya. Dia pasti. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami memperingati hari kenaikan-Mu kembali ke surga ya Tuhan.
Engkau menyediakan tempat bagi kami. Engkau menjadi perintis bagi kami yang sudah mendahului ke tempat di mana Engkau berada. Dan satu kali kelak Engkau akan datang menjemput kami, membawa ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan Tuhan memberikan amanat agung bagi kami, supaya kami membangun gereja-Mu dan memberitakan Injil-Mu sampai Engkau datang kembali, Tuhan. Dan ketika kami menghadapi segala persoalan, masalah, beban berat menjalani kehidupan, Engkau adalah imam besar kami, ya Tuhan, yang Tuhan menyediakan pertolongan pada waktunya ketika kami datang menghampiri hadirat-Mu, Tuhan. Dan Engkau mencurahkan Roh-Mu, mengurapi, menguatkan, memakai kami semua untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah serangkaian ibadah online kita. Ibadah khusus dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan. Nah, hari Minggu kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Dan semestinya kita ada acara 10 hari berdoa sampai minggu depan. Tetapi karena situasi dan keadaan, kita juga berdoa di rumah masing-masing. Kita berdoa 10 hari juga secara online, ya. Online di dalam roh. Sampai jumpa dalam doa, sampai jumpa minggu depan, saudara-saudara. Dan kita tetap berdoa supaya Tuhan memulihkan negara kita, bangsa kita, Indonesia, gerejanya, pimpinan gereja kita, umat-umat Tuhan, juga keluarga besar GBD Gloria senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan dan dalam berkat Tuhan. Sampai jumpa. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, tiba saatnya terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam